yang telah kau selamatkan. Kesalahanku dan pelanggaranku yang selalu menyakiti hatimu, Bapa. Ternyata kasih-Mu sempurna, tak kau ingat lagi kesalahanku. Kau ampuniku dan kau pulihkanku, dan kau angkat aku menjadi anak-Mu. Tuhan, kasih-Mu sempurna, Bapa, cinta-Mu indah, ku rasakan di sepanjang hidupku. Engkau sahabat setia saat hatiku resah, berharaplah padanya. Ternyata kasih-Mu sempurna, tak kau ingat lagi kesalahanku. Kau ampuniku dan kau pulihkanku, dan kau angkat aku menjadi anak-Mu. Tuhan, kasih-Mu sempurna, Bapa, cinta-Mu indah, ku rasakan di sepanjang hidupku. Engkau sahabat setia saat hatiku resah, berharaplah padanya. Tuhan, kasih-Mu sempurna, Bapa, cinta-Mu indah, ku rasakan di sepanjang hidupku. Engkau sahabat setia saat hatiku resah, berharaplah padanya. Berharaplah padanya. Berharaplah padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Bapak Inyoman Jepun, MTH. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setia-Nya yang tak berkesudahan.
Bapak Ibu Saudara, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian as pembimbing Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa Bapa-Ku Tuhan, yang mengagungkan nama-Mu, sebab pada Engkau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Umat Tuhan, disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarilah kami untuk dapat mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan menemui dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, kami memohon. Allah Bapa Maha Kasih, janganlah Engkau menghukum kami. Sungguh
Bapak Ibu Saudara, mari berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang sebentar akan dibaca dan direnungkan. Kita berdoa, kami datang kepadamu ya Bapa dalam Kristus Yesus, mengucap syukur untuk pertolongan dan kasih Tuhan sepekan lamanya, dan sekarang kami bersekutu bersama di ibadah hari Minggu ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kekayaan firman-Mu, dan layakkanlah semua kami untuk boleh berada dalam kekudusan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Shalom. Seperti biasa, mari silakan jabat tangan kanan kiri muka belakang. Kalau perlu katakan damai sejahtera bagimu, berbagi sukacita di hari Minggu.
hari Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita saat ini sedang memasuki era baru, biasa disebut dengan new normal, menyiapkan banyak pihak, instansi, berbagai lapisan masyarakat untuk menghadapi kondisi new normal ini, berdamai dengan apapun yang saat ini masih sedang berlangsung, tapi dengan protokol yang ketat untuk menjaga kesehatan, dengan berbagai hal yang sedang disiapkan saat ini. Era baru, sudah pasti suasananya baru, kondisinya berbeda dan tidak sama dengan kondisi sebelumnya. Dan tahukah saudara bahwa zaman hakim-hakim itu ada di sekitar tahun 1405 sebelum Masehi, itu adalah zaman kurang lebih kisah selama 400 tahun pemerintahan para hakim yang berlangsung ketika Israel sudah memasuki tanah Kanaan. Disitulah era baru, new normalnya bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Nah Bapak Ibu, saya mau berbagi beberapa catatan pada ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16, Hakim-Hakim pasal 2 untuk saudara. Yang pertama, kita disajikan dua generasi yang berbeda. Generasi yang pertama bolehlah saya sebut generasi tua, diwakili oleh Yosua dan para tua-tua yang masih hidup sesudah Yosua. Musa kan sudah mati toh. Jadi ada Yosua dan beberapa tua-tua yang mendampingi Israel ketika mereka berada di tanah perjanjian, tanah yang baru itu. Nah Bapak Ibu Saudara, para generasi tua ini adalah generasi yang melihat secara langsung, generasi yang menyaksikan sendiri betapa tangan Tuhan turun, ambil bagian, berkarya, melakukan begitu banyak mujizat sehingga mereka begitu dekat dengan Tuhan. Generasi tua adalah generasi yang mengalami langsung tentang karya Allah dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ini generasi pertama. Generasi yang berikutnya saya menyebutnya dengan generasi baru, generasi yang lebih muda. Generasi ini adalah generasi sesudah zaman para tua-tua enggak ada. Yosua mati, masih digantikan oleh para tua-tua. Ketika semua tua-tua sudah tidak ada, lahirlah disebut dengan generasi baru, generasi muda. Generasi ini adalah generasi yang tidak pernah menyaksikan, tidak pernah melihat langsung tentang perkara-perkara ajaib yang Tuhan perbuat. Generasi ini juga yang tidak pernah tahu, entah lupa atau tidak pernah tahu, harusnya disampaikan dari generasi ke generasi, tapi barangkali mereka tidak tahu atau tidak mau tahu atau sengaja lupa tentang perjanjian keselamatan yang Tuhan sampaikan bagi Musa dan turun-temurunnya. Jika engkau setia, aku akan sertai engkau. Jika kau dengar-dengaran pada hukum Taurat ini, maka pendampinganku abadi. Kalau saudara baca di kitab Keluaran seterusnya itu sangat jelas sekali. Nah menarik sekali, mereka kemudian melakukan dosa dan kesalahan. Jadi dua generasi ini adalah generasi yang beda zaman, beda situasi, beda pengetahuan, juga beda perilaku. Oke, ini catatan yang pertama. Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan oleh generasi muda, generasi yang lebih baru. Saudara bisa melihat pada ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-16 yang dibaca tadi, atau bisa saudara tuntaskan hingga ayat yang ke-23. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketidaktahuan mereka, ketidakpengenalan mereka terhadap Allah dan karyanya membuat generasi muda ini jatuh pada penyembahan ilah lain. Paling tidak Alkitab menyebut ada dua jenis ilah atau Allah lain yang mereka sembah. Yang pertama disebut dengan Baal. Dalam bahasa Ibrani Baal itu berarti tuan. Nah salah satu Baal yang sangat terkenal di Kanaan pada waktu itu adalah Hadad ilah Badai. Hadad ilah Badai ini adalah Baal yang paling tua, adalah Baal yang paling dihormati di tanah Kanaan. Kira-kira dialah dewa yang di atas segala dewa lah. Ini yang disebut dengan Hadad ilah Badai, nama Baal ini. Kemudian Allah yang lain yang disembah oleh orang Israel di tanah Kanaan ini adalah Asitoret. Ini dia bisa disebut dengan Dewi Ibu atau Dewi Kesuburan,
yang juga sangat dihormati, yang menentukan kehidupan umat pada waktu itu. Orang Kanaan pada waktu itu, bukan umat. Nah, mereka beralih pada penyembahan terhadap berhala. Saudara lihat, jadi yang dibuat oleh generasi kedua ini, mereka beralih kepercayaan mereka kepada Allah. Sekarang, catatan ketiga. Apa efeknya? Apa yang terjadi? Apa reaksi Tuhan? Apa yang dialami Israel pada waktu itu ketika mereka bersinah secara rohani, yaitu meninggalkan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada Asitoret dan Baal itu. Menurut bacaan kita, menyedihkan kalimat yang digunakan. Saya periksa di teks asli, terjemahannya sama persis di ayat yang ke-12. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Wow, saudara bisa bayangkan, hati Tuhan tersakiti. Saudara bisa harusnya membayangkan apa yang mereka perbuat ketika Allah mereka hianati sendiri. Dan efeknya ada di ayat 14 sampai 15. Kalau saudara baca ayat 14 dan ayat 15, saya cuma mau kasih satu kalimat saja. Apa yang terjadi dengan Israel? Tuhan melawan Israel. Saya ulangi, apa yang terjadi pada Israel? Tuhan berperang melawan Israel. Kalau waktu mereka memasuki Kanaan, Tuhan berperang untuk Israel, maka sekarang yang terjadi, Tuhan berperang melawan Israel. Dan silakan saudara bayangkan, Sang Halik semesta, pencipta langit dan bumi, berperang melawan umatnya, tampias mereka. Tidak ada yang sisa. Untuk saudara ketahui, ada satu bangsa yang dibiarkan tinggal dalam tanda kutip sengaja untuk menguji iman mereka, namanya adalah bangsa Filistin. Itu di situ, sengaja ditinggalkan di Kanaan. Kalau saudara cek di teks ada di situ. Jadi betapa kemudian bangsa inilah yang menggerogoti, hasil panen hancur ketika mereka bertempur, porak-poranda mereka. Dan dengan sengaja redaksi Alkitab mengatakan ayat 14 dan 15, Tuhan melawan dan serahkan mereka. Habis. Mereka tidak mengalami sedikit pun pertolongan dari Allah. Oke, ini catatan ketiga. Yang keempat dan yang terakhir, sayangnya hanya sampai yang ke-16, saya tertarik, tiba-tiba suasana berubah. Dari Tuhan marahin, dari Tuhan ikut berperang melawan mereka, bukan berperang untuk menangkan mereka, tiba-tiba muncul istilah baru, yaitu di ayat yang ke-16. Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Hakim-hakim, istilah hakim-hakim ini dari kata sapat. Kata sapat ini memang diterjemahkan judge, hakim, tetapi fungsinya bukan cuma menghakimi. Hakim di Israel itu termasuk ada Otniel dan yang lain-lain itu, fungsinya bukan hanya menghakimi tapi juga memimpin umat. Jadi fungsi hakim itu ada dua, menghakimi, membuat siapa yang salah, mana yang benar, lalu kemudian membawa umat, menuntun mereka dalam keselamatan. Yang saya mau katakan, di balik murkanya Tuhan, coba lihat, Tuhan yang mereka sakiti ini, di balik murkanya Tuhan, Tuhan yang mereka sakiti itu, Tuhan jualah yang tolong mereka melalui menghadirkan para hakim-hakim itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan untuk saudara. Nah, sekarang bagaimana kita membawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, Bapak Ibu, perhatikanlah baik-baik bahwa kejatuhan Israel menurut teks Alkitab yang saudara baca, salah satu alasannya adalah karena mereka tidak melihat, tidak menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya kok jadi bertanya-tanya, apakah benar ini alasan utama? Atau paling tidak penulis kitab Hakim-Hakim menampilkan kondisi real di situ. Tapi saya rasa selain alasan itu ada satu yang enggak terjadi, yaitu ketidaktaatan. Waktu Taurat diberikan di Gunung Sinai, perintahnya sangat jelas. Ikatkan itu di kepala, ikatkan juga di tiang dan di tanganmu. Seakan mau bilang bahwa seluruh hukum dan aturan itu jangan sampai lepas. Jadi saya sangat yakin sebenarnya dari generasi ke generasi informasi ini tidak putus tentang siapa Tuhan. Cuma persoalannya itu, mereka tidak lihat secara visual, mereka tidak saksikan. Saya mau katakan, mereka tidak mengalami Tuhan. Ulangi,
mereka tidak mengalami Tuhan. Itu soalnya. Kalau soal tahu tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, ya mereka tahu. Karena nenek moyangnya pasti cerita, dan harus cerita karena aturannya begitu. Lalu kenapa redaksi Alkitab bilang mereka tidak menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib? Betul, mereka tidak lihat dengan mata. Tapi paling tidak mereka tahu tentang kisah itu. Lalu apa persoalannya? Mereka tidak mengalami Allah. Mengalami Allah berarti mereka tidak bergaul akrab dengan Tuhan. Mereka tidak benar-benar hidup dalam ketaatan. Mereka sungguh-sungguh tidak mengalami Allah. Maka saya mau katakan hal yang pertama. Kejatuhan seseorang, kelompok orang, termasuk bangsa Israel, sebab utamanya adalah mereka tidak punya pengalaman iman bersama Allah. Oh Bapak Ibu, ini hal penting untuk disampaikan kepada saudara. Berhati-hatilah bahwa ternyata pengenalan Allah kepada Allah, pengenalan terhadap Allah sangat penting untuk menjadi rambu cukup kuat menggiring orang jangan jatuh ke dalam dosa. Maka apa yang harus dilakukan? Saya kira saudara dan saya yang mengalami Allah, Bapak Ibu dan saya yang merasakan kehadiran Tuhan, saudara yang mengecap kemurahan dan kebaikan, jangan pernah lelah untuk tuturkan itu, kisahkan itu, ajarkan itu siang dan malam kepada generasi yang baru. Supaya andai kata mereka tidak mengalami langsung Tuhan, mereka bisa mengalami Allah melalui kesaksian saudara. Saya mengatakan ini karena betapa penting ternyata bersaksi dan menceritakan dari generasi ke generasi. Kalau tidak akan putus pemahaman pengenalan akan Allah. Yang kedua adalah sangat penting bagi tiap orang percaya untuk sungguh-sungguh mengalami langsung Tuhan. Engkau bisa mengalami Allah melalui ciptaannya. Engkau mengalami Allah melalui peristiwa-peristiwa yang wow dan dahsyat. Tapi engkau bisa mengalami Allah dengan peristiwa-peristiwa biasa. Hari Minggu lalu di pembukaan ibadah disampaikan. Di terbitnya matahari. Mengalami Allah melalui kondisi yang saudara rasakan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, saya teringat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Itu firman Tuhan bilang begini. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah kesalahan dan dosamu. Itu Yesaya 59 bilang. Maka saya mau katakan hal yang sama merujuk di hakim-hakim ini. Mengapa Tuhan bukan berperang untuk mereka, tapi justru Tuhan melawan mereka? Dosa. Dosa dan kesalahan. Jangan pernah berharap mendapatkan pertolongan. Jangan pernah bermimpi untuk mengecap kemurahan dan kebaikan Allah kalau engkau belum menyelesaikan sesuatu itu dengan Allah. Karena yang menghalangi Tuhan untuk menyelamatkan dan telinga Tuhan tidak bisa mendengar, cuma sampai di plafon itu doa permohonan. Persoalan cuma satu, karena kesalahan dan dosamu belum engkau selesaikan dengan Tuhan. Israel berulang kali melakukannya. Efek besarnya adalah mereka ditinggalkan oleh Allah. Maka belajar dari Israel, kita ingat baik-baik bahwa Yakobus pasal 5 kan juga membuktikan Yesaya 59 tadi yang saya bilang kan. Yakobus pasal 5 kan bilang begini. Ini ada bunyi motor makanya saya berhenti. Yakobus 5 bilang begini. Doa orang yang benar bila yakin didoakan. Sudah lihat, dia nggak bilang begini. Doa pendeta, dia nggak bilang. Doa penatua, doa diaken, kagak. Dia bilang doa orang yang benar. Kebenaran di hadapan Allah memungkinkan hubungan dengan Allah menjadi dekat. Pengenalan terhadap Allah terjadi, pendampingan pun Tuhan nyatakan. Jadi ternyata saudara sangat penting memulai pengenalan terhadap Allah itu lewat hidup di dalam kebenaran dan menjauhkan dosa. Terakhir saya mau tutup. Lihat ayat yang ke-16. Bahkan kalau saudara senang baca, silakan baca Deborah, ada Samgar dan seterusnya. Hakim-hakim dibentuk oleh Tuhan sengaja untuk memulihkan. Tapi kalau saudara baca kisah kitab para hakim ini juga menarik. Sudah disiapkan hakim, mereka pun membelot terus. Sudah siapkan hakim, mereka pun tetap tidak setia kepada Allah. Hakim-hakim kitab ini mengkisahkan tentang pengkhianatan luar biasa Israel kepada Allah. Saya mau tutup hal begini kepada saudara. Tuhan sangat baik, ada banyak cara, Tuhan melakukan banyak cara untuk membawa Bapak Ibu, saudara dan saya
untuk kembali dalam kebenaran. Tapi juga ada banyak cara yang membuat kemudian kita jatuh. Keangkuhan, kepongahan seperti yang dilakukan oleh Israel. Maka menutup khotbah ini saya mau berkata, kiranya kitalah generasi baru yang mampu hidup di dalam kebenaran. Kitalah yang mengalami kondisi new normal, bukan karena COVID-19, tapi karena kita mengalami kehidupan dan hubungan yang bagus dan baik dengan Allah. Supaya sungguh pendampingan Tuhan tetap nyata. Supaya Tuhan tidak berperang melawan saya dan saudara, tapi sebaliknya Tuhan berperang untuk saya dan saudara, hingga perjalanan hidup saudara dan saya mengalami kemenangan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, ya Bapa dalam Yesus Kristus, kami naikkan kepadamu untuk kasih karunia demi kasih karunia kami nikmati dan jalani, untuk pertolongan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang kami rasakan sepekan lamanya, untuk perlindungan yang Tuhan buat di kondisi pandemi COVID-19 ini, untuk hikmat yang Tuhan anugerahkan di masa-masa persiapan new normal yang harus kami jalani. Dan hari ini, hari Minggu, kami kembali bersekutu, kendati tidak bersama, namun persekutuan yang indah terbangun di tiap rumah melalui tuntunan ibadah yang ada di kanal YouTube ini. Kami bersyukur. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kami bagaimana pengalaman hidup Israel di masa hakim-hakim. Bapa, tolonglah kami, berikanlah kami kemampuan, roh ketaatan untuk mengerjakan apa mau dan kehendak Tuhan. Kiranya dengan pertolongan-Mu kami tidak mengkhianati Tuhan. Sebaliknya, kami menjadi pribadi-pribadi yang benar di dalam ketaatan,
mengerjakan semua mau dan kehendak Tuhan, menjadi generasi yang baru, yaitu generasi yang sungguh-sungguh mencerminkan kemurahan dan kasih Allah dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga Tuhan pun bersedia berperang untuk kami melawan berbagai kondisi-kondisi yang tak mudah yang saat ini sedang kami hadapi. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu di syafaat ini bersama dengan umat Tuhan yang tertunduk melalui bimbingan ibadah di kanal YouTube ini. Kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus, memohon kasih karunia Tuhan bagi bangsa ini Indonesia dan bagi dunia. Bapa, berkenanlah dengan kasih sayang-Mu Tuhan berkati pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajaran yang ada, TNI, Polri, bahkan mereka-mereka yang terlibat secara langsung dalam upaya memulihkan kondisi negeri ini dari terpaan COVID-19 dengan berbagai dampak yang besar yang sedang dihadapi saat ini, termasuk berbagai persiapan new normal, berbagai instansi, gereja, organisasi masyarakat, bahkan semua kami. Kiranya dalam ketaatan kami kepada Allah, kami mengekspresikan juga kesediaan kami untuk mematuhi semua rambu yang ada, sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan, proses new normal ini boleh kami jalani lagi dan alami kembali dalam pertolongan kasih Tuhan, dalam upaya kami saling menjaga satu dengan yang lain hingga terhindar dari terpaparnya virus ini, COVID-19 ini. Bapak, terima kasih semua mereka yang saat ini masih terkondisi berat oleh karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar musibah COVID-19. Beberapa masih diisolasi, beberapa juga sedang berduka. Kami tahu juga ada beberapa orang dari anggota jemaat maupun mereka yang sedang menyaksikan kanal YouTube ini mengalami kehidupan finansial yang jauh berbeda dari sebelum kondisi COVID. Beberapa bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja, usaha dan bisnis mulai goyah dengan kondisi finansial yang amburadul dan berbagai dampak yang lain. Untuk mereka yang sedang tertunduk ini, hamba berdoa dan semua kami bersatu hati memohon, kasihanilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkanlah negeri ini, berkati tiap orang dengan kekuatan dan pengharapan di ruang isolasi. Hiburkan mereka yang sedang merasa kehilangan karena peristiwa duka. Bahkan juga mereka yang sedang menggeliat mencari cara untuk memulihkan kondisi ekonomi keluarga di terpaan yang luar biasa kondisi finansial saat ini. Kami juga berseru dan memohon untuk anak cucu kami yang saat ini sedang menyiapkan diri pada kondisi baru bersekolah, baik di tingkat sekolah naik kelas maupun di tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang sedang diupayakan, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan apapun bentuknya. Sesulit apapun kondisi yang kami alami, selama Tuhan bersedia berperang bersama kami, mendampingi kami, kami percaya selalu ada jalan keluar. Bukalah tingkap berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus untuk tiap pribadi, tiap rumah dan tiap keluarga, orang-orang yang sedang tertunduk dan berdoa bersama saat ini, supaya di kemudian hari kami boleh bersaksi, tidak ada satu kondisi sulit pun yang menjauhkan kami dari Tuhan, namun sebaliknya ditertati kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba menyerahkan di air syafaat ini tim IT yang saat ini menjadi alat Tuhan yang luar biasa, memungkinkan kami boleh beribadah di jarak yang jauh melalui fasilitas IT yang dimungkinkan. Tuhan berkati semua yang terlibat, para presbiter, orang-orang yang juga mengambil bagian dalam pelayanan, pemandu lagu, pemain musik, mereka yang lighting maupun di bidang audio, kameramen, siapapun kami bekerja untuk Tuhan. Jeripaya kami tidak sia-sia. Kami ingat janji ini. Hamba berdoa dan memohon, Tuhan berkatilah tiap-tiap orang yang telah berjeri lelah ini. Tiap mereka boleh pulang dengan berkat-berkat khusus yang Tuhan anugerahkan, karena telah mengerjakan bagian-bagian penting bagi pelayanan ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan kesaksian pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus pernah berkata dan berseru, barang siapa haus, datanglah padaku dan minumlah daripada cawanku, karena akulah air kehidupan. Yesus juga tegaskan kepadaku, barang siapa selalu percaya padanya akan beroleh keselamatan abadi, karena Yesuslah sumber segala hidup. Indah, sungguh indah firman Allah, damai sejahtera bagi semua. Yesuslah segala-galanya untuk hidupku selama-lamanya. Yesus juga tegaskan kepadaku, barang siapa selalu percaya padanya akan beroleh keselamatan abadi, karena Yesuslah sumber segala hidup. Indah, sungguh indah firman Allah, damai sejahtera bagi semua. Yesuslah segala-galanya untuk hidupku selama-lamanya. Dari Yesus ku beroleh segalanya selamanya, hanya pada Bapa-Ku ku puji. Indah, sungguh indah firman Allah, damai sejahtera bagi semua. Yesuslah segala-galanya
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Umat memberi persembahan. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silahkan duduk. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu 5 sesudah Pentakosta di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Penil Palembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada NN atas sumbangannya berupa 1. Mie 1 dus, 2. Beras 5 karung, 3. Minyak sayur 5 bungkus, 4. Gula 5 bungkus. Doa kami, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja senantiasa memberkati NN bersama dengan keluarga. 2. Ulang tahun.
Majelis Jemaat GPIB Jemaat Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. 3. Persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap di rumah masing-masing dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta Jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Mari pulanglah dalam damai sejahtera untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dia gembala, tak mungkin ku kekurangan. Dia penjaga,
Yesus.